Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir kembali dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah politik kebijakan publik. Selawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Baiklah, pada pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan antar aktor dalam perumusan kebijakan publik. Dalam perumusan kebijakan publik, sudah pasti memiliki aktor yang merumuskan kewenangan yang ditetapkan. Para tokoh atau aktor ini memberikan pengaruh terhadap proses implementasi dengan cara yang digunakan secara masing-masing. Setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pengambilan keputusan. Namun, pengambilan kebijakan membentuk berbagai macam cara dan strategi terhadap berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut, nah itulah yang dimaksud dengan aktor kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri dipandang sebagai rancangan program yang dikembangkan pemerintah dengan tujuan yang dimilikinya dan serta tahapan implementasi terhadap berbagai aktor yang terlibat. Aktor tersebut bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi dari kalangan birokrasi legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok menekan, dan organisasi komunitas. Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Nah, yang pertama yaitu aktor resmi dan aktor tidak resmi. Para pemeran serta ini akan memiliki fungsinya masing-masing. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi adalah yang tentunya agen-agen pemerintah atau birokrasi, presiden atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sedangkan yang dalam kelompok pemeran tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Pertama, kita akan membahas aktor kebijakan yang resmi. Pelaku resmi bisa meliputi instansi-instansi pemerintah seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sebagai lembaga legislatif, tentu aktor kebijakan resmi mempunyai wewenang untuk membentuk dan menyusun sebuah kebijakan. Nah, setelah kebijakan disusun oleh lembaga legislatif, maka tugas selanjutnya dari lembaga eksekutif lah untuk melaksanakan dan mengeksekusi kebijakan dengan mengimplementasikannya kepada masyarakat atau pihak publik yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Lembaga yudikatif mempunyai wewenang untuk memberikan masukan dan penilaian serta mengawasi dalam pertimbangan sanksi apabila mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam tahap implementasi pada sebuah kebijakan publik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaku tidak resmi. Aktor kebijakan tidak resmi bisa berasal dari luar lembaga resmi atau pihak swasta, maupun organisasi massa, partai politik, dan juga warga negara. Pelaku ini tidak memiliki wewenang dalam pembuatan maupun penyusunan sebuah kebijakan. Tapi aktor ini memiliki peran untuk ikut serta dalam melaksanakan kebijakan serta bisa memberikan masukan atau saran sesuai yang mereka inginkan. Tetapi apa yang warga sampaikan juga tidak memungkinkan bahwa saran yang diberikan akan diterima secara langsung oleh para aktor resmi. Nah, berdasarkan kedua penjelasan mengenai aktor resmi dan tidak resmi, maka hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik ialah dalam sebuah proses penyusunan kebijakan terdapat proses tawar-menawar atau bargaining yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan
dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, yang dilaksanakan bukan untuk menyingkronkan kepentingan rakyat, namun digunakan untuk meraih kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, karena kita dapat memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, baik aktor resmi maupun aktor yang tidak resmi. Tahap perumusan kebijakan publik merupakan arena bagi pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat di dalamnya untuk mengartikulasikan kepentingan masing-masing. Nah, menurut Madani, aktor-aktor di dalam kebijakan pada dasarnya yang menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi dan interrelasi yang cenderung bersifat konfliktif atau konflik dibandingkan dengan sifat yang harmoni. Nah, interaksi yang terjadi pada umumnya berbentuk kerjasama dan bahkan pertikaian ataupun pertentangan. Nah, mungkin seperti itu penjelasan materi pertemuan 11 mengenai hubungan aktor-aktor dalam kebijakan publik. Nah, semoga dengan penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa peran aktor, baik aktor resmi maupun aktor tidak resmi, memiliki peran yang sama-sama signifikan. Jika aktor resmi itu berfokus pada pembuatan dan penyusunan sebuah kebijakan, nah maka aktor tidak resmi itu perannya ditekankan pada bagaimana partisipasinya dalam memberikan saran serta mereka juga mengimplementasikan kebijakan yang ada. Namun hubungan kedua aktor itu tidak bisa dipisahkan, karena tentu berbicara tentang kebijakan tentu berbicara tentang kepentingan publik, di mana aktor-aktor yang terlibat itu sangat menentukan bagaimana tujuan ke depannya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.